Coba bayangin, sebuah fasilitas produksi makanan generasi terbaru. Lengan-lengan robotik bergerak dengan presisi yang luar biasa, sementara sensor Internet of Things terus memantau suhu secara real time. Kalau kita lihat di layar dashboard, wah semuanya kelihatan sempurna banget kan? Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Janji manis sebuah perusahaan di atas kertas itu nggak ada artinya sama sekali tanpa verifikasi langsung di lapangan produksi. Rantai pasokan global saat ini tuh udah ibarat algoritma yang sangat-sangat kompleks. Kalau ada satu titik aja yang mengabaikan keselamatan manusia di baliknya, seluruh sistem ini bisa malfungsi total. Risiko operasionalnya benar-benar nyata. Membedah mesin smeta, membangun mesin kepatuhan yang cerdas. Halo dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini, kita nggak bakal sekedar ngebahas daftar periksa dokumen yang membosankan ya. Jauh dari itu, kita bakal sama-sama membedah gimana standar SMETA ini pada akhirnya mengubah tumpukan kertas kepatuhan menjadi sebuah fondasi yang sangat esensial buat pabrik berbasis AI Anda. Kita akan pastikan operasi Anda benar-benar siap menghadapi era industri modern ini. Nah, buat hari ini, peta jalan kita lumayan padat, tapi pastinya seru. Kita bakal mulai dari dashboard transparansi SEDEX, terus kita bongkar pilar-pilar SMTA, melihat realitas dan red flags di lapangan, menavigasi proses audit, mengkaji evolusi SMTA 7.0, dan ditutup dengan gimana caranya membangun mesin keunggulan operasional. Yuk kita mulai! Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, dashboard transparansi SEDEX. Kalau kita lihat di level makro, pembeli global kayak Nestle atau Unilever tuh sekarang menuntut visibilitas yang total. Rantai pasokan modern digerakkan oleh data, jadi mereka butuh banget profil risiko dari tiap pemasok secara real time. Nah, disinilah banyak orang yang masih sering kebalik-balik. Apa sih bedanya SEDX sama SMETA? Sederhananya gini, SEDX itu adalah platform teknologinya. Ini adalah semacam database raksasa, tempat Anda mengisi profil risiko dan kuesioner asesmen mandiri. Sementara SMETA itu adalah metodologi dan alat ukur yang benar-benar dipakai waktu audit nyata di lapangan. Singkat kata, SEDX itu dashboardnya, sedangkan SMETA itu mesin pengujinya. Lanjut ke bagian kedua, membongkar pilar-pilar SMETA. Nah, ini dia aturan main yang dipegang teguh sama para auditor di lapangan. Mereka bakal mengevaluasi jantung dari operasi Anda lewat 9 elemen inti dari ETBIS Code. Jujur aja, auditor tuh nggak bakal peduli secanggih apa robot AI yang lalu lalang di pabrik Anda. Mereka akan langsung melihat fondasi manusianya. Mulai dari harus bebas dari kerja paksa, nggak ada pekerja anak, upah yang dibayarkan harus layak, sampai kondisi kerja yang aman dan nggak ada diskriminasi. Tanpa 9 elemen dasar ini, mau teknologi Anda secanggih sci-fi sekalipun, itu nggak bakal bisa menutupi pelanggaran hak dasar pekerja. Ini harga mati. Waktu fasilitas Anda diaudit, biasanya ada 2 jalur utama nih. Yang pertama itu audit 2 pilar, yang murni berfokus ke standar tenaga kerja serta kesehatan dan keselamatan. Tapi buat fasilitas manufaktur generasi berikutnya, banyak banget pembeli global yang sekarang nuntutnya audit 4 pilar. Kenapa gitu? Karena di audit ini ditambahin lagi penilaian tentang lingkungan yang jauh lebih dalam. Kayak gimana sistem manajemen limbah Anda dan juga etika bisnis, termasuk kebijakan anti korupsinya gimana. Ini benar-benar ngasih pandangan 360 derajat soal seberapa berintegritas operasi Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, realitas lapangan dan peringatan bahaya alias red flags. Oke, mari kita tinggalin dulu ruang direksi yang nyaman dan kita turun langsung ke lantai produksi. Disinilah semua teori bakal diuji secara nyata dan lumayan brutal. Auditor SMETA bakal menelusuri 4 zona berisiko tinggi ini buat nyari bukti fisik. Mereka ngecek keselamatan tempat kerja dan keselamatan peralatan. Misalnya, apakah mesin otomatis berkecepatan tinggi yang Anda banggakan itu udah punya pelindung yang memadai? Terus ada keselamatan kebakaran dan keselamatan bahan kimia, di mana bahan-bahan pembersih industri itu wajib terisolasi dari area produksi makanan. Semuanya harus tertata rapi layaknya sistem presisi tinggi, soalnya kita tahu realitas di lapangan itu nggak selalu semulus layar sentuh di ruang kontrol Anda. Anda mungkin ngerasa sistem operasi dan dokumen SOP Anda udah kelihatan sempurna banget di atas kertas. Tapi ujian paling beratnya itu selalu ada pada para pekerja. Auditor bakal narik staf Anda secara acak dan mewawancarai mereka secara tertutup. Pertanyaannya tuh bisa langsung to the point. Apakah Anda dipaksa lembur? Apakah gaji Anda pernah dipotong sepihak? Atau Anda paham nggak sih sama isi kontrak kerja Anda sendiri? Kalau sistem cerdas Anda gagal mengedukasi manusia yang menjalankannya, bisa dipastikan Anda bakal gagal dalam audit ini. Tingkat kesadaran pekerja itu ibarat sensor paling jujur buat ngukur seberapa sehat pabrik Anda. Dan ini yang paling penting.
Anda harus ekstra hati-hati sama yang namanya peringatan bahaya atau red flags ini. Bayangin aja, auditor nemuin sistem penggajian ganda yang manipulatif. Atau APAR, alat pemadam api yang ternyata udah kedaluarsa. Atau sekedar nemuin pisau bedah industri yang dibiarin gitu aja tanpa SOP visual yang jelas, apalagi kalau nemuin personel yang belum dilatih dengan benar. Temuan-temuan pelanggaran analog dan fatal kayak gini tuh bisa langsung memicu shutdown dadakan pada kontrak miliaran rupiah sama pembeli global loh. Ini bukan lagi sekedar salah administrasi kecil. Ini adalah bukti kalau algoritma operasional Anda gagal total secara menyeluruh. Terus gimana kalau ternyata ada temuan? Kita bahas di bagian keempat, menavigasi proses audit. Kalau auditor sampai nemuin bug atau celah di sistem Anda, tenang dulu. Ketemu masalah itu bukan kiamat kok, asalkan Anda meresponsnya lewat CAPR atau Corrective Action Plan Report. Gini cara kerjanya, misalnya temuannya adalah APAR kedaluarsa. Anda nggak bisa cuma beli APAR baru terus masalah selesai. Nggak gitu. Anda harus gali akar masalahnya. Oh ternyata nggak ada sistem pemantauan yang berjalan. Nah tindakan korektifnya adalah ngebangun otomasi checklist bulanan dengan target penyelesaian katakanlah 7 hari. Jadi CAPR ini pada dasarnya mengubah teori kepatuhan yang kaku jadi sebuah alat manajemen pemecahan masalah yang sangat logis dan terukur. Sekarang kita lihat ke arah mana standarnya berevolusi di bagian kelima, evolusi SMETA 7.0. Rantai pasokan modern kita kan berevolusi super cepat ya, jadi standarnya pun harus bisa keep up. SMETA 7.0 ini bawa perubahan besar. Dia menggeser fokusnya dari yang tadinya cuma nanya, kemarin patuh nggak? Jadi lebih ke pencegahan resiko ke depannya. Lewat pengenalan Management Systems Assessment, mereka sekarang mengevaluasi seberapa matang sih sistem pencegahan yang Anda punya. Ditambah lagi nih dengan integrasi alat audit digital yang lebih canggih, SMETA terbaru ini benar-benar dirancang buat sinkron sama fasilitas manufaktur masa depan. Tujuannya apa? Biar kita bisa fokus ke analisis prediktif, bukan cuma sibuk nambal masalah alias reaktif. Pastinya, evolusi dan integrasi teknologi ke arah digital begini butuh dukungan investasi ya. Metodologi baru dari SMETA 7 ini menetapkan biaya sebesar 185 pound sterling per audit. Nah, biaya ini sebenarnya langsung dipakai buat mendanai pengembangan perangkat lunak audit yang lebih cerdas. Jadi aliran datanya nanti bakal jauh lebih konsisten dan waktu administrasi yang biasanya bikin pusing itu bisa berkurang secara drastis buat semua pihak yang terlibat. Tapi tunggu dulu, jangan keburu ngerasa kalau investasi ini cuma sekedar beban operasional yang numpang lewat. Coba perhatikan angka ini, 312%. Ada sebuah studi independen dari Forrester yang membuktikan kalau pakai platform Sedex itu bisa ngasih return on investment sampai 312% buat bisnis. Kepatuhan yang didukung oleh data itu sejatinya bukan pengeluaran, melainkan mesin pencetak laba yang sangat konkret. Kenapa? Karena ini bakal ngebuka jalan buat Anda masuk ke pasar-pasar baru, mencegah denda yang nggak perlu, dan yang paling penting, mengamankan kontrak jangka panjang yang jadi nyawa bisnis Anda. Kita sampai di bagian ke-6 sekaligus bagian terakhir dari ulasan kita, membangun mesin keunggulan. Sekadar lulus dari ujian audit itu sebenarnya bukan tujuan akhirnya loh. Tujuan aslinya adalah gimana caranya kita membangun sebuah mesin keunggulan operasional. Anda juga nggak perlu repot-repot bikin sistem baru dari nol kok. Rahasianya itu ada di kata integrasi. Bayangin Anda menggabungkan HACCP untuk keamanan pangannya, SMETA untuk kepatuhan etisnya, dan manajemen visual bergaya lean untuk merapikan lantai pabrik Anda. Ini dia fondasi absolut buat pabrik masa depan. Artificial intelligence dan otomasi secanggih apapun cuma bisa bekerja maksimal kalau data mentahnya, mulai dari sistem absensi pekerja sampai log suhu mesin produksi, itu benar-benar bersih, akurat, dan patuh secara etis. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Apakah data pengajian di fasilitas Anda itu benar-benar udah sinkron 100% dengan data absensi real-time pekerja? Kalau masih ada selisih, sekecil apapun itu, sistem AI cerdas dan algoritma sehebat apapun gak akan bisa nyelamatin Anda waktu auditor datang. Kalau jawaban Anda masih tidak, berarti Anda memang belum siap. Jadikan ulasan kita kali ini sebagai katalis ya. Mulai besok, cobalah turun ke lantai produksi dengan mata kritis layaknya seorang auditor. Dan mulailah merakit mesin masa depan Anda dari sekarang. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.